Shalom Bapak Ibu Saudara, tempat ini maupun di rumah ada sukacita. Yang bersukacita katakan amin. Saya tuh teringat satu pujian Bapak Ibu Saudara. Pujiannya ini aku utuslah aku itu loh. Tahu? Yes. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk 10 tahun ke depan. Penginjilan melalui kegerakan doa. Ya, karena hanya doa yang bisa menyelamatkan. Dan wadah rumah Tuhan, yaitu jemaat yang bersama-sama bersekutu sebagai wadah dari bayi-bayi yang akan dikirim Tuhan. Dan untuk dipakai mereka menjadi pasukan-pasukan doa. Amin. Hasil doa. Tidak ada usaha manusia apapun. Sama kelahiran kita di muka bumi ini tidak ada usaha apapun. Itu bukan berarti papa mama kita tidak lakukan sesuatu. Dia hanya lakukan sesuatu. Tapi janin itu keluar itu karena Tuhan. Lakukan bagian kita, berdiri sebagai imam, maka kita akan mengandung jiwa-jiwa dan satu hari nanti akan keluar. Amin. Lihat jiwa yang terhilang. Amin. Mari saudara saya ajak menabur. Ada? Tolong ya. Lihat jiwa yang terhilang. Mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar bekal. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan mencari jawaban. Ini aku, bayarlah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau. Amin, amin, amin. Lihat jiwa. Lihat jiwa yang terhilang. Mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar bekal. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu.
Ini yang Tuhan rindukan. Tidak ada kerinduan lain dari Tuhan Yesus dan Allah Bapa selain kita menabur doa untuk jiwa-jiwa. Saudara harus berkata 10 tahun ke depan Tuhan pakai aku. Amin. Utus aku. Nanti tanggal 7 saya lepaskan urapan. Urapan itu mengutus saudara. Melalui apa? Doa. Hanya doa yang bisa membuat orang bisa terbuka. PR kita tambah besar loh saudara. Lihat aja sekeliling kita. Lihat keluarga kita aja. Orang tua kita, famili kita, ipar kita, besan kita. Aduh saudara, PR-nya tambah banyak. Itu yang membuat kita mau Tuhan kami mau menabur terus. Katakan amin. Sebab orang yang menabur dia pasti menuai. Dan pulang membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Saya akan review sebentar dikit aja Mazmur 126. Sebagaimana tadi pagi dengan tema maju dan menabur. Kita harus maju sambil nabur. Kita langsung aja ya, nanti lengkapnya dengerin yang khotbah pagi. Saya tadi tidak sempat istirahat, ada tamu keluarga dari luar kota, kemudian mandi, dengerin khotbah tadi pagi. Saya tuh bisa nangis sendiri saudara, dengar khotbahnya sendiri, nangis sendiri. Karena roh dan Tuhan mau saudara. Itu dilakukan. Oleh karena itu mari kita buka dengan cepat Mazmur 126. Langsung ayat keempat. Ayat 1 dan 3 ini berbicara bagaimana nanti katakan sama saya nanti. Nanti itu Tuhan akan menyatakan kemuliaan anak Allah. Kemuliaan anak Allah itu nanti, bukan sekarang. Amin. Sekarang itu saudara dihina bisa. Amin. Kalau berduit ya saudara dihormati, enggak berduit pasti dihina. Itu dunia. Yang setuju katakan amin. Ya dunia melihat itu, kamu berduit pasti dihormati. Gak berduit gak akan dihormati. Orang miskin gak pernah didengar suaranya. Orang kaya pasti didengar. Tapi dalam Kristus yang miskin Anda akan bukan didengar, bernubuat. Amin. Engkau akan didengar oleh dunia. Katakan amin. Kamu punya otoritas wibawa Allah. Buktinya Tuhan Yesus miskin. Makanya kalau prinsip kekristenan itu kejar kaya jadi berkat, salah. Tidak perlu kejar kaya. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, anak rohaniku Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara, jangan seorang pun menganggap kita rendah. Bagaimana Pak kita tidak direndahkan? Caranya satu, jadi teladan dalam kesucianmu, dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam kesetiaanmu, dalam kasihmu, dalam ibadahmu, jadi teladan. Kalau saudara mau jadi teladan, meskipun saudara tidak punya uang, engkau pasti dihormati. Hanya itu. Tapi kalau saudara punya uang, gak perlu jadi teladan. Uangmu udah banyak. Duit itu mengubah pikiran orang, udah beres. Kata Tuhan Yesus pakai uang. Bersahabatlah dengan uang untuk merebut jiwa-jiwa. Katakan amin. Enggak apa-apa. Ada waktunya kita memang pakai uang. Tapi saudara enggak usah khawatir. Pak bagaimana? Sedangkan saya sendiri kekurangan. Kalau kamu di dalam Tuhan, roh Tuhan kuat atas kamu. Maka apa yang Tuhan mau lakukan, dia bisa kirim seseorang untuk menyediakan uang buat saudara untuk dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Misi Tuhan akan tetap jalan sampai hari ini. Sampai hari ini loh saudara, misi Tuhan tetap jalan. Saudara setuju nggak setuju, terserah saudara. Tapi Tuhan punya orang-orang yang dijadikan bendahara Tuhan. Tuhan punya orang-orang luar, bukan orang Kristen dipakai untuk menjadi bendahara Tuhan. Untuk menggenapi semua apa yang menjadi rencananya. Agar seluruh dunia diselamatkan. Katakan amin, amin. Bukan tergantung itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi bagaimana kemuliaan anak Tuhan itu nanti akan dinyatakan. Sampai orang berkata ada perkara besar terjadi. Itu nanti waktu kedatangan Tuhan Yesus. Ya, tadi pagi saya sudah jelaskan bagaimana kita menderita pun kita tetap setia. Dengerin, pokoknya dengerin. Saya saja denger ya. Saya sendiri bisa neteskan air mata. Saya dengerin. Karena saya butuh apa yang Tuhan sampaikan. Sering saya begitu.
Nah ayat 4 ini yang terpenting sore hari ini. Nanti saya tunjukkan dan bagaimana cara kerja kita menabur ini. 10 tahun ke depan saya ajak saudara menabur terus. Menabur ini mempersiapkan diri saudara untuk kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan nyata. 2033 saya berdoa Tuhan Yesus datang. Makanya tiap hari mari kita ngomong Tuhan Yesus datanglah, Tuhan Yesus datanglah, Tuhan Yesus datanglah, Tuhan Yesus datanglah. Siapa yang siap kalau Tuhan Yesus datang dan menyambut sorak-sore? Amin. Siapa yang siap? Dan tadi pagi saya jelaskan, kalau saudara tidak pernah nabur, jangan mimpi ketemu Tuhan Yesus bersorak. Tidak pernah Anda bersorak-sorai. Makanya saya pesan juga yang di rumah ya. Kalau kamu hari ini cuma jaga toko, ya, ngurusi kerjaan aja, nggak pernah merindukan datang Tuhan, nggak peduli atas gereja, hati-hati. Kamu nggak akan bersorak-sorai. Hanya orang yang merindu-rindukan, hanya orang yang setia. Seperti tadi pagi saya kasih contoh toh, seorang wanita menunggu suaminya berperang. Sebagai tentara yang diutus 1 tahun gak datang, tapi dia tetap setia. Dia lakukan tugas tanggung jawab, dia setia terus. Maka wanita inilah yang pertama nanti akan bersorak-sorai ketika melihat suaminya turun dari kapal atau dari pesawat turun. Dia akan bersorak-sorai. Tapi kalau wanita ini mulai menyeleweng karena menganggap suaminya mungkin tidak akan pulang, dia mulai main-main TTM dengan temannya. Dia gak fokus sudah. Ya, shopping kemana-mana, dia nggak fokus. Bahkan pergaulannya bebas, ya, kumpul sana, ngafe sini, hahahi sana. Padahal suaminya sedang perang, pakai pakaiannya aja pakaian mini gitu ya. Ketika suaminya datang biasa. Maka itu saya pesan, kalau saudara mau bersorak-sorai, kamu harus nabur. Sungguh loh, nanti ketemu Tuhan kamu malu loh. Kalau saya senang. Karena kita tiap hari loh, jerit terus loh, amin. Amin. Makanya doa ini bukan sekedar tugas. Bukan, realita surga harus kita ngalami. Realita Kristen itu kehidupan. Jadi tidak mungkinlah Tuhan Yesus datang, saudara langsung, iya Tuhan Yesus datang. Alasannya apa? Alasannya apa? Ke gereja aja males. Pelayan aja males, gak ada sama sekali yang kamu lakukan untuk Tuhan apa? Gak bisa saudara. Dan Tuhan Yesus itu realita. Tadi saya mendengar bahwa di YouTube bahwa tentang Israel, ada seorang Kristen yang dia sangat jatuh cinta sampai ke Israel. Dia menjadi reporter karena dia berpikir bahwa Tuhan Yesus nanti datang, yaitu di Olive Mount, jadi Bukit Zaitun. Bukit Zaitun, Tuhan Yesus berkata, aku akan datang sebagaimana malaikat Tuhan yang ngomong. Dia akan datang seperti yang saat kamu lihat. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu saya mendengar ini ya saya cuma diam. Ya, saya dengar ini bukan secara lahiriah. Artinya begini. Bukit Zaitun memang saya percaya dengan cara Tuhan terangkat, dia akan datang dengan cara yang sama, tapi dengan dimensi yang berbeda. Sebab Tuhan Yesus akan datang memang arahnya di Bukit Zaitun, betul? Tapi dari Janti kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus datang. Amin, amin, amin. Jadi nggak perlu ke Bukit Zaitun, amin, amin. Percaya nggak sih ini? Haleluya. Karena setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesua Hamasiah. Iparmu akan mengaku. Iparmu di mana? Di kampung. Paling masuk. Dia akan melihat Tuhan Yesus. Padahal mungkin orang Israel melihat, wow Bukit Zaitun. Orang Israel no. Di Janti kelihatan. Amin. Sampai di Jogja kelihatan. Amin. Sampai dimanapun orang berada, kutub utara, kutub selatan akan menyaksikan. Setiap mata akan menyaksikan Yesua Hamasiah. Dan mereka bertekuk lutut, saudara, ngaku. Nah kita gimana? Terangkat sorak-sorai. Jadi Bapak Ibu Saudara harus bisa mengerti. Tidak perlu kita ke Bukit Zaitun. Loh dasarnya apa? Loh Tuhan Yesus ngomong. Satu hari nanti kamu gak perlu menyembah di Yerusalem. Tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Percaya saudara, saat itulah kemuliaan anak Allah.
Ya, hari ini mungkin kita tidak dimuliakan sama sekali. Tapi apa yang kita lakukan tidak pernah dihapus di kitab kehidupan. Tuhan tidak pernah berhutang. Maka itu pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ayat 4 ini saudara, ini doa syafaat. Orang menjerit. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb, ayat 5-nya baru berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi ayat ini berhubungan dengan apa? Pemulihan Israel, pemulihan jiwa-jiwa. Katakan amin. Dan pemulihan bangsa Israel itu nanti oleh karena kemurahan yang gereja Tuhan terima, maka Israel mendapat kemurahan. Oleh saudara, Israel akan diselamatkan. Katakan amin. Maka itu kalau kita ke Israel, kita lepaskan blessing. Hari ini blessing ada di tangan gereja Tuhan. Ada di tangan kita. Jangan masukkan kantongmu blessing. Tapi lepaskan nubuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Amerika diselamatkan. Eropa diselamatkan. Afrika, Asia, bahkan Timur Tengah dan Israel menerima keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bus, masuk. Bukan sekedar doa. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan PR-nya banyak. Kita enggak cukup waktu karena kita punya kesibukan. Dibagi makanya. Kita bagi semua gereja Tuhan berdoa. Tuhan Yesus berkata, kunci kerajaan surga aku berikan kepadamu, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Saya mau saksi ini. Tadi siang kedatangan kakak. Tiba-tiba dia tarik saya. Dia bilang anaknya. Padahal anaknya baru dibaptis. Tapi gak tahu baptisannya bagaimana. Euforia atau sungguh. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya berani saksi? Karena ini PR. Saya ngomong sama istri saya. Tuhan, ini PR kami. Ada baptisan massal yang diadakan oleh salah satu gereja besar di Surabaya. Dia ikut gak ngomong orang tuanya, tiba-tiba aku udah diselamatkan. Loh, wah luar biasa. Tapi sekarang dia kenal seorang cewek dan persiapkan nanti mimpi November ya. Dipersiapkan pokoknya akan menikah. Sudah dilamar dan meninggalkan kekristenan. Apa enggak? Hati gimana? Tapi saya bilang sama kakak saya, kamu sama suamimu aja beda. Gak bisa nyalakan anak. Bisa mengerti saudara? Karena anaknya ini mengikut agama suaminya. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Saya bilang gini, kamu harus doa. Saya ubah pelan-pelan mindsetnya. Tapi hati saya berkata, Tuhan ini PR lagi. Aku percaya bukan iman yang lumpuh, tapi iman kami 4 orang. Kami beriman, ponaanku selamat. Aku berdoa, banyak loh ponaan saudara. Belum adik saya, belum yang mana. Aduh saudara, PR kita banyak. Bilang kanan kiri PR-mu banyak, jangan menyerah dulu, jangan mundur, amin. Tetap semangat, tetap percaya apa yang kita doakan pasti terjadi, pasti terjadi, pasti terjadi, amin, amin, amin. Udahlah saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti tentang kebenaran, maka kebenaran itu akan berbicara keluar. Sama seperti yang Tuhan Yesus mengerti, maka saudara akan mengerti hati Bapa. Jadi pulihkan, Tuhan pulihkan. Kita menabur apa? Pemazmur ini sedang menjerit. Bahkan di tengah-tengah saudara menabur sambil mencucurkan air mata. Tuhan menjawab, kamu akan menuai. Hancur loh saudara. Saya kan gak bisa ngomong gini ke ponaan saya. Hei ponaan sini, kamu masuk neraka. Loh, ya saya dimarahi ya, menyinggung tuh saudara. Terus saya ini batin gini loh. Dalam hati saya, nah orang Kristen belum tentu sebaik mereka kok. Meskipun sudah Kristen ya sama aja kok. Apa bedanya? Bayangin saudara,
Dan saya mengerti, hanya doa, saudara. Lu bener, wong yang di Kristen aja lu. Sorry ya saudara, maaf ya. Lu enggak lebih baik kok saya ngomong, jangan kamu. Om. Lihatan orang Kristennya kayak gitu kok. Terus ngomong apa saya? Yang setuju, kita tetap berdoa ya. Hanya doa yang bisa ngubah, bukan kelakuan orang Kristen. Katakan amin. Sebab saya bertobat tidak ngelihat kelakuan orang Kristen. Kalau saya ngelihat kelakuan orang Kristen, tidak jadi tobat. Karena saya tidak suka kekristenan dulu. Apalagi pendeta, tidak suka. Makanya tidak ada satu orang pun bertobat karena orang Kristen. Tidak ada. Amin. Duh, kamu bertobat karena siapa? Duh, Tuhan sendiri. Amin. Bukan karena orang Kristen. Orang yang bertobat karena Tuhan, dia tidak pernah kepahitan. Dia tidak pernah bisa dikecewakan oleh siapapun. Tepuk tangan, amin. Kalau kamu masih bisa dikecewakan dan kamu mau mulai mundur, berarti pertobatanmu bukan karena Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kelakuan orang Kristen, maka itu kita hanya berdoa. Tabur dengan doa saja. Gak usah menghakimi. Tapi kita percaya bahwa doa kita didengar. Bahkan ketika kita menderita mencucurkan air mata, saya tetap menabur. Saudara dengar, 10 tahun ke depan, peduli amat ekonomi mau naik, mau turun, terserah. Kita tetap menabur. Bahkan waktu kita kekurangan, kita tetap menabur doa, menabur pujian, penyembahan, amin. Tetap aja. 10 tahun ke depan, yang umur 70 ke atas siapa angkat tangan? Wow, ini pasukan hebat. Amin. Dahsyat. Ada nggak gereja kok bangga? Kalau jemaatnya tua-tua kok bangga? Ada nggak gereja bangga jemaat tua-tua? Nggak ada di sini saudara. Bahkan kalau yang datang, Pak kok tua-tua Pak? Loh, kamu nggak tahu kamu. Singa Yehuda meskipun tua ya, haleluya. Amin. Kalau yang tua bangkit saudara, saya percaya, maka generasi Yunike dewasa muda akan muncul. Generasi Timotius akan muncul. Amin. Anaknya dia ini umur piro nanti 10 tahun ke depan? 10 tahun loh. Gede loh 10 tahun itu. Luar biasa loh. Makanya saya senang sekali ngelihat cepat yang bertumbuh. Terus yang single-single ini kalau Tuhan izinkan menikah kan menikah. Kan putus punya anak, senang saudara punya cucu lagi. Saya lihat, pertambahan jiwa-jiwa luar biasa dari dalam beranak pinak. Amin. Ya memang gereja enggak boleh rebutan dong. Mana ada gereja itu banyak, satu kota itu berapa sih? Contoh aja saudara di desa. Desa berapa sih populasi orang Kristen? Bagaimana gereja ada, misalkan di desa ada 10 gereja. Loh, dalam waktu 2 bulan gereja itu bisa 100 orang. Kalau enggak ngambil sebelahnya enggak mungkin. Apa orang datang kamu kasih kedang goreng gitu, pisang goreng, bisa mengerti enggak? Jadi pertambahan jiwa-jiwa itu selain dari luar Tuhan yang kirim, pasti dari keturunan-keturunan. Termasuk orang Israel. Enggak ada satupun orang Israel itu penambahan jiwa dari suku lain, enggak boleh. 12 suku. Tapi berkat Abraham, maka itu saya terlalu percaya. Berkat Abraham itu ada di sini. 10 tahun ke depan nanti 2 kali lipat jumlah tempat ini akan terjadi. Karena berkat Abraham yang begitu besar. Anak cucunya banyak. Abraham anak cucunya banyak. Anaknya Andi umur berapa 10 tahun ke depan? Nyu, umur berapa kamu Nyu? 10 tahun lagi. Kira-kira berapa? Loh, iki siapa sih? Benar 24 ya? Wih 24. Wah luar biasa loh. Besar loh saudara, 24 wis kerja, wis hebat. Amin. Dipakai Tuhan kamu. Amin. Haleluya. Akan menuai dengan sorak-sorai. Siapa yang rindu menuai? Sungguh ya. Sekali lagi, siapa yang rindu menuai? Tabur dong. Bener loh saudara. Tolong buka ya, saya tunjukkan. Supaya Bapak Ibu semua mengerti Galatia 6.
Galatia 6. Ini yang Tuhan bawa kita, jemaat Tuhan. Luar biasa saudara di tempat ini. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Dari apa? Dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh. Bagaimana menabur dalam roh? Doa, pujian, penyembahan, pelayanan. Ia akan menuai apa? Apa? Hidup yang kekal dari mana? Dari roh itu. R besar atau R kecil? R besar. Jadi Roh Kudus yang menuntun saudara. Nah, mari kita berpikir nih, orang bisnis nih. Ini kan banyak bisnismen ini. Banyak orang pinter kerja nih, jago kerjanya. Ngitung duit ciami. Mari kita mikir. Kalau Anda sebagai seorang bisnismen mengetahui ini, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara menabur daging, akan menuai kebinasaan. Daging apa? Perbuatan daging nyata. Hawa nafsu, keinginan, kemarahan, kemudian apa? Macam-macam lah. Percabulan, perzinahan. Maka kita akan menuai kebinasaan. Daging, hawa nafsu kita itu loh. Nah sekarang kita lihat, aku nabur apa ya? Maka saudara kalau tidak pernah nabur roh, ya saudara akan menuai kebinasaan dong. Nah kalau kita bisnismen, wah mikir nih, selagi aku hidup Tuhan, aku mau nabur roh. Nabur roh gampang kok. Hati sungguh-sungguh, rindu keselamatan terjadi. Bagaimana saya rindu? Ya lihat toh kanan kirimu gitu loh. Lihat aja suamimu, istrimu, omamu, opamu, kakakmu, adikmu, anakmu, orang tuamu. Coba toh lihat. Orang tua saya sudah selamat semua ya Pak Kristen. Ya coba lihat ponaanmu toh, sepupumu gimana. Taburlah di situ. Itu menabur roh. Karena roh selalu membawa saudara kepada jiwa-jiwa dan hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup benar dia sedang menabur dalam roh. Amin. Orang yang mengampuni dia sedang menabur dengan roh. Orang yang melayani mendoakan orang sakit dia sedang menabur dengan roh. Mungkin dia tidak dapat bayaran apa-apa. Tapi Tuhan akan memberikan upahnya nanti di surga. Sebab dia akan menuai. Amin. Anda menasihati orang tentang kebenaran, Anda menabur dengan roh. Tapi kalau Anda menasihati seorang tentang hal-hal yang tidak baik, yang jahat, Anda sedang menjerumuskan orang kepada hal-hal yang binasa, kamu binasa. Tabur tuai ada sampai hari ini. Hukum karma itu ada, itu yang dimaksud tabur tuai. Kalau saudara sedang melakukan sesuatu yang jelek, hati-hati, jangan. Sebab apa yang kau lakukan itu balik ke dirimu. Itu yang kita jaga. Jangan sampai udah. Maka menuai, kalau kita bisnismen, ya udah ayo sekarang pinter-pinteran nih. Tuhan kan mau datang, ya cepet-cepetan dong. Tabur dong, atur sendiri caramu gimana. Loh Pak tapi kerja, ya kerjalah lah kerja. Tapi saya masih perlu ini, ya silakan lah. Tapi kamu kan pinter toh. Karena apa yang kamu tabur kamu tuai. Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu apa? Berbuat baik. Tuhan Yesus berkata, Bapa itu mencari penyembah yang sejati. Yaitu orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran, dia sedang menabur roh. Makanya penyembahan saudara harus dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara pintar nyembah tapi tidak hidup dalam kebenaran, Anda menabur apa? Kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen tidak bisa mengabaikan tabur tuai. Itu yang saya takutkan. Saya tidak mau saudara menabur yang jelek, tidak mau saya. Kalau dulu kan enggak kita. Kita malah seneng nabur yang jelek. Makanya hati-hati saudara. Apa yang keluar dari mulutmu, itu yang menajiskan kata Tuhan. Nah saudara harus lihat sendiri. Jadi nanti, ini gambaran saya. Hukuman itu Anda bisa tahu sendiri kok. Tidak perlu Tuhan mengatakan. Penghakiman itu terjadi, saudara bisa tahu sendiri.
Oh ya Tuhan, 7 tahun. Wis apal, wis KUHP ini apal. Kitab hukumnya apal, karena apa? Lah kamu yang lakukan, kamu yang ngukur sendiri kok. Makanya Tuhan Yesus kan berkata, apa yang kau ukurkan kepada orang akan diukurkan kepadamu. Bayangin tuh saudara, hati-hati. Saudara enggak bisa seenaknya. Di dalam hidup ini kamu mengeluarkan dari dirimu sesuatu yang kotor, kamu nuai nanti. Katakan amin. Kecuali pertobatan. Anda salah, cek tobat, langsung clean, langsung. Makanya Tuhan ajarkan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan apa? Menuai. Jika kita tidak menjadi apa? Lemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Ini yang Tuhan mau 10 tahun ke depan. Menabur sambil menangis, menyucurkan air mata. Saudara. Jangan ada yang lemah. Sekali lagi saya katakan tadi pagi, saya berjuang. Karena roh saya sudah di 10 tahun ke depan. Sudah ada di sana. Sebab untuk membawa jemaat Tuhan yang roh ini semua. Ini kan roh saudara. Ini roh loh saudara. Saya bukan berjumpa dengan manusia daging saja. Tapi saya berjumpa dengan manusia Allah. Manusia surgawi. Maka saudara harus secara roh harus naik sana. Dan itu harus saya pimpin. Kalau saya lemah enggak saudara? Lemah. Maka itu kita berkata, Tuhan aku tidak mau lemah, aku tidak mau mundur, aku tidak mau turun, aku tidak mau kendor Tuhan, aku mau terus berjuang. Makanya kenapa Gunung Sinai Worship 40 hari kita naik. Capek loh saudara, kroso ya, itu mau tak buat pagi sore. Kira-kira gimana ya kalau pagi sore ya? Saya percaya kalau kita buat pagi sore Tuhan akan memberikan kekuatan, amin. Benar saudara, tapi ternyata itu latihan kita mencapai 10 tahun ke depan. Khususnya saya mimpin deh saudara. Istri bilang, kamu sudah mimpin, sorenya masih doa lagi. Gak usah lah dioper onda. Karena saya mau menabur terus. Sebab semakin banyak saya menabur, cuan saya semakin banyak. Amin, amin. Ada cuan nanti. Amin. Ya, meskipun kocuan sudah pulang Blitar. Ya, haleluya. Tapi setiap orang yang bersekutu dengan Tuhan, jerih lelahnya tidak pernah sia-sia. Itu janji Tuhan. Saya selalu bilang ke anjing saya, besok kita doa ya. Loh, sebetulnya saudara, baru sehari ini loh saya ngerasakan hidupku kok doa ya Rasul. Loh, ini 2 kali doa. Baru ambaan gini. Besok jam 4 saya naik lagi, doa lagi loh doa lagi. Selesai, doa lagi. Haleluya, memang hidup itu hanya doa. Seperti Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mau disalib, doa. Karena doa itu menabur. Katakan amin. Doa, pujian, penyembahan nabur saudara. Mari kita ngerti, jangan saudara menganggap ini kegiatan. Tidak saudara. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi lemah. Tanyanya gini, kalau lemah gimana? Kamu tidak nuai. Makanya saya nggak mau lemah. Loh benar. Kan ayatnya kita akan menuai jika. Itu syarat. Jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, keluargamu kamu lihat tambah belerek. Aduh. Ya tuh kamu doa atau tambah parah gini, kok bisa begini? Jangan lemah. Amin. Sebab apa yang sudah kau tabur itu tidak pernah sia-sia. Itu akan bertumbuh pada waktunya. Kamu tetap setia saja, amin. Jangan lemah, terus kencang. Amin. Bahkan di tengah kesusahan, di tengah keterpurukan saudara, saudara tetap menabur. Maka engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Tepuk tangan buat Allah kita. 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Selama masih ada kesempatan. Ini masih ada loh. Bisa ngerti? Ya, masih ada loh. Dan perhatikan ya. Kita akan latih nanti dari anak muda semua. Pengertian ini terus.
Ini bukan begini, oh itu tugasnya papa mama, itu tugasnya Om Feby, itu tugasnya Pak ini, Pak itu tugasnya Bapak Ibu. Saya tugasnya hanya ya anak muda. No. Kamu tidak mau nabur juga. Anak muda sekarang pinter-pinter kok cari duit. Ya toh, idenya. Tapi ikut nabur enggak yang surga. Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di dunia. Karena di bumi ini ngengat, karat, akan rusak. Kumpulkan harta di surga. Di sana tidak ada pencuri. Berarti ada yang kita tabur, kita tuai di surga. Saya selalu ngajarkan orang bahwa di surga itu ada orang kaya dan melarat. Ada itu nanti. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus kasih karunia. Masuk surga keputusan. Katakan amin. Percaya Tuhan Yesus karunia. Masuk surga keputusan. Dapat upah keputusan saudara juga. Masing-masing. Tapi saya yakin saudara yang bersama saya, kita akan menuai bersama-sama. Kita akan mendapatkan upah yang sama. Katakan amin. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Katakan amin. Ayat 1 tolong buka. Supaya Bapak Ibu bisa ngerti dulu pelan-pelan cara nabur. Karena 10 tahun ke depan saya sudah akan mimpin saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang apa? Yang rohani. Kok bisa saudara yang rohani? Bagaimana saudara yang rohani? Apakah saya dulu rohani? Tidak, sebelum 98 dan saya bertekun terus dalam doa, pengajaran, ibadah. Saya belum menjadi manusia rohani. Belum. Manusia rohani itu nampak loh saudara. Kamu yang rohani. Kalau saudara belum rohani, kamu tidak bisa ayat ini. Rohani atau tidak saudara bukan karena saudara Kristen. Bukan saudara pendeta sekalipun capnya. Walaupun seorang pendeta sebetulnya diberi cap pendeta pangkat karena saudara rohani. Itu diberi. Kalau belum sampai rohani, gak kira dikasih pendeta. Apakah saudara rohani? Rasul Paulus berkata, bagaimana kamu ini rohani? Kalau di dalam kamu masih penuh iri hati, persengketaan, perkelahian, permusuhan. Kamu manusia jasmani. Dan aku tidak bisa berbicara dengan kamu manusia jasmani, manusia duniawi. Sebab apa yang aku sampaikan itu roh. Dan hanya bisa diterima oleh manusia rohani. Apakah saudara rohani? Makanya kita ini perlu berkorban, nabur. Kita tahu anak-anak kita belum tentu rohani. Belum sampai di sana. Saya tadi ngomong sama Edi ya. Edi umurmu piro Ed? 30. Aku umur 30 ketemu Tuhan Yesus. Persis 30 tahun itu imam. Orang hidup umur 30 harus sudah rohani. Tidak ada tawaran sama sekali. Batas itu kalau belum mati. Kalau sampai umur 30 masih belum rohani, kamu rohana, abot saudara. Apakah Bapak rohani dulu? Tidak. Apakah Bapak pelayanan? Pelayanan. Saya putra altar. Mulai kecil saya. Sampai SMP, SMA. Saya yang bantu Romo. Saya putra altar loh. Tapi saya rohani? Tidak. Karena saya tidak tahu tentang hal rohani. Baca Alkitab aja nggak pernah. Saya tidak mengerti apa-apa tentang roh. Ngomong puji Tuhan aja enggak saya. Itu saya pribadi loh saudara. Karena supaya saya tahu bahwa antara rohani dan tidak itu nyata. Memang tidak bisa. Hanya orang yang rohani. Mereka akan bisa mimpin orang ke jalan yang benar. Saya dulu saudara tidak bisa mimpin orang. Kalau saya belum rohani. Makanya kalau saudara mau menjadi yang rohani, saudara harus menabur.
Saya menabur saudara, ibadah saya tabur, pengajaran saya tabur, pelayanan saya tabur, kerajinan saya tabur, terus nabur. 25 tahun sampai hari ini saya tidak berhenti menabur. Orang tidak akan pernah bisa rohani kalau tidak ada yang pernah ditabur. Bagaimana tumbuh yang rohani? Sedang kamu menaburnya daging terus. Makanya kita harus bijak membawa anak-anak kita mulai kecil, cucu kita ke rohani terus. Bawa, biarkan mereka. Tidak apa-apa, tidak ngerti, tidak apa-apa. Biar pelayanan, biar sampai muncul itu yang benih rohani. Kalau bahasa Jawanya itu benih itu meletek, celak. Nah, baru tumbuh. Saudara, mencapai benih yang merekah itu tidak mudah, saudara. Karena benih itu harus dimasukkan dulu, ditanam, ditutup sama tanah. Makanya kalau orang Kristen tidak pernah ditanam di gereja, kamu tidak bisa meletek, tidak bisa tumbuh. Kamu tidak akan pernah rohani. Nah pertanyaannya, apakah saudara sudah rohani? Nah gampang cirinya, orang rohani akan nangkap hal-hal rohani. Orang rohani diajak ngomong tentang roh langsung nyaut dia. Karena dia punya kepekaan surga. Karena dia punya antena surga. Karena hidupnya ada di dalam surga dan hadirat Allah. Dia rajin, dia haus, dia lapar, dia kejar Tuhan, dia kejar ibadah. Kalau sekarang yang kamu kejar dunia, kamu belum masuk rohani. Gimana Pak? Setia saja di belakang saya. Tabur sampai waktunya Tuhan tiba. Minta maaf, saya tidak mendoakan. Biasanya Tuhan pakai caranya untuk tobat. Sampai saudara di titik rendah, saudara akan sadar, Tuhan ampuni aku. Meletek itu saudara langsung. Tuhan kadang izinkan kekilafanmu, kebodohanmu. Untuk apa? Memecah benih yang dia kasih. Karena saudara tidak mau mecahkan gitu loh. Amin. Tidak mau nanam. Terpaksa Tuhan pakai. Hal yang tidak pernah saudara bisa pikirkan. Kejadian-kejadian yang saudara tidak duga. Tapi selama saudara ada di bawah penggembalaan, ada di tangan seorang punya otoritas rohani, mungkin orang tua saudara, maka apa yang terjadi dalam hidupmu akan dibawa untuk kau bertumbuh menjadi manusia rohani. Dan kau akan membawa jiwa-jiwa. Makanya orang tua harus yang rohani. Saudara, kejadian-kejadian dalam diri hidup kita, kita harus siap membawa benih anak-anak kita pecah dan mulai tumbuh. Itu pun masih terus disiram. Orang tua tidak pernah bisa berhenti sampai ketemu Tuhan Yesus. Sampai kita meninggalkan dunia ini, kita tetap menabur, menyiram. Kita tetap terus berdoa. Katakan amin. Tidak ada istirahat. Katakan amin. Itu bukan berarti kita nggak boleh libur. Bukan. Tidak boleh ke luar negeri. Bukan. Tidak boleh pesiar. Bukan. Kita mungkin pergi pesiar, tapi roh kita tetap berjaga-jaga. Kita tetap terus menjaga. Amin, amin, amin. Saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam apa? Roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Tantangan besar saudara. Serangan dari luar, dari dalam. Terus menyerang saudara. Tapi saudara pandang Tuhan Yesus terus. Amin. PR kita besar saudara. Saya ngajak 10 tahun ke depan nanti selesai pasca kita akan tancap gas. Amin. Umur itu hanya angka, abaikan dah mau umur berapa. Tapi roh Tuhan ada padamu, maka Tuhan akan membawa engkau pada kekuatan supranatural. Kita tetap semangat. Katakan amin. Kembali ke Mazmur 126 dulu. Yang ayat ke-6-nya.
Orang yang berjalan maju. Ini loh saudara. Maju. Loh, maju itu dari mana? Tahu maju. Kalau saudara tidak menjadi manusia rohani, saudara tidak akan pernah tahu maju. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang, kata Tuhan. Pasti pulang dengan sorak-sorak. Ini ngomong surga loh saudara. Ini bukan ngomong di dunia. Ini ngomong surga. Ini kitab nubuatan. Pasti pulang, kata Tuhan. Dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Makanya enak sekali gitu loh. Saya berdoa terus untuk gereja Tuhan. Pengajarannya enak saudara, doktrinnya gampang ya saudara. Oh puji Tuhan saudara. Saudara orang percaya diselamatkan, Anda pasti pulang. Tidak pasti Anda. Bagaimana orang tahu pasti pulang? Bagaimana tahu pasti pulang? Dari mana? You mekso, wopuyo. Ni mekso, wopuyo. Do you understand? Anda nggak bisa Mandarin ya? Ya saya bisanya cuma itu. Ni mekso. Do you know mekso? Tahu? Bu Nini tahu? Memaksa. Ni mekso wopuyo. Wopuyo tahu? Aku nggak mau kamu kok paksa. Lah saudara kan mau maksa Tuhan, bagaimana? Aku nggak kenal kamu. Kalau saudara Tuhan ketemu Tuhan terus Tuhan berkata, I don't know you. Terus mau apa? Terus mau apa saudara? Kenapa kok saudara Tuhan tidak kenal? Aku tidak pernah ketemu kamu tiap hari. Nah pertanyaan saya, apakah saudara ketemu Tuhan tiap hari? Tidak main-main, tidak iso pasti pulang. Kalau kamu dapat pengajaran, tenang Pak, orang percaya Tuhan Yesus pasti pulang. Oke, saya percaya. Tapi saya lihat dulu, you rohani enggak? Kecuali Bapak Ibu Saudara percaya terus mati langsung ya. Hitungannya lain. Bukan cuman pulang loh saudara, membawa berkas. Siapa yang pasti pulang dan bawa berkas. Berkas itu kelimpahan. Di surga itu Tuhan kasih bonus. Katakan amin. Ada bonus. Orang yang menabur sambil menangis. Yang tadi pagi saya jelaskan semua. Tuhan tahu kesusahan saudara. Tuhan tahu penderitaan saudara. Dan Tuhan tidak pernah mau berhutang. Semua apa yang kau derita untuk Tuhan. Untuk terus engkau menabur jiwa-jiwa. Semua pasti saudara tuai. Sebab orang yang menabur pasti menuai. Katakan amin. Makanya pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berjalan maju. Katakan maju. Ibrani 10. Tolong buka ayat 35. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita bergerak. Mulai check and recheck diri kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah manusia rohani. Yang saudara sudah masuk kriteria apa yang saya sampaikan. Saudara lanjutkan terus. Ya. Karena kalau saudara berhenti, gagal kamu. Saya tidak pernah berhenti. Saya pegang prinsipnya yang saya selalu ajarkan. Sparta. Tadi pagi saya katakan 300. Pasukan Sparta 300 jumlahnya. Dia punya seorang pemimpin yang punya cuma 2 kata. Maju atau mati. Itu saya pegang saudara. Waktu mereka harus menghadapi musuh 10.000 orang. Saudara, di atas kertas mereka kalah. Tapi mereka berkata, tidak. Bagi seorang Sparta yang ada hanya 2 kata. Pemimpinnya bilang, maju atau mati. Padahal anak buahnya udah bilang, bos, gak nutut bos. Kalau saudara seorang pemimpin bagaimana? Bos, mati bos. Hitungan kertas kalah. Nyerah. Gak bisa. Kenapa? Seorang pemimpin itu menabur benih. Apa yang dilakukan pemimpin, itu dia sedang menabur masa depan. Bisa ngerti? Saya tunjukkan.
Waktu Sparta ini menghadapi 10.000 tentara musuh yang hebat. Mereka punya kekuatan yang namanya perisai. Itu bisa menangkal ribuan yang namanya panah. Panah yang dipanahkan ke udara itu kayak hujan. Hujan panah itu mereka menelungkup saudara. Dan itu mereka bisa bikin perisai. Tapi 300 orang, musuh 10.000. Apa yang terjadi saudara? Tidak ada satu pun yang hidup. Mati semua seperti mayat gelimpangan. Dan kemudian kerajaan mendengar 300 mati. Dengan berani saudara. Menghasilkan ratusan ribu anak muda. Teriak bangkit. Aku Sparta. Saudara, kematian seorang pemimpin yang menabur akan menghasilkan berlaksa-laksa generasi penerus yang lebih hebat dari pemimpin. Tepuk tangan. Orang tua juga gitu. Jangan nyerah kamu. Kematian akan membangkitkan. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit, kita tidak akan muncul. Harus ada satu orang yang dikorbankan. Maka itu ahli Taurat, Kayafas, imam besar. Ini kalau enggak satu saya korbankan. Ini semua orang bisa ikut. Tapi Kayafas ditudungi oleh roh untuk berbicara itu. Supaya Yesus Kristus mati. Hebat enggak? Padahal kematian Tuhan Yesus akan membangkitkan saudara dan saya menjadi pasukan-pasukan doa yang berani mati. Pemimpin kita mati dan bangkit, saudara pun mati dan bangkit. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Apa yang saudara lakukan hari ini akan berdampak kepada masa depan generasi di bawahmu. Mungkin hari ini mereka belum bisa melihat one day. Tapi kalau saudara mulai mundur, lepas semua. Katakan amin. Tidak mudah saudara. Memang saya seorang pemimpin di sini. Tapi Anda juga pemimpin-pemimpin. Anda memimpin di keluarga. Anda memimpin diri saudara, memimpin teman saudara, memimpin siapapun. Pegang prinsip ini. Ini prinsipnya Tuhan Yesus. Nah banyak kita saudara kendor. Saya puji Tuhan 25 tahun saya tidak pernah kendor. Kok bisa Pak? Karena saya hidup dengan roh. Saya tidak ngikuti apa yang dikatakan manusia. Saya roh. Walaupun kekristenan ini ada denominasi. Ada doktrin pengajaran. Semuanya dengan pola macam-macam. Model berapa ya ribu ya, 30.000 denominasi atau berapa. Aduh saudara terlalu banyak. Saya tidak ikut, saya ikut roh. Kalau saudara ikut roh, roh itu tidak pernah padam. Apa saya tidak pernah ngalami pencobaan? Ngalami. Apa saya tidak ngalami tekanan? Saya ngalami. Tapi saya sudah pasang perisai dengan perkataan iman. Tuhan, aku mundur mati. Lebih baik mati. Aku maju. Makanya tadi pagi saya katakan, kalau mau cari saya, jika ada apa-apa dengan saya, cari saya di gereja. Kalau ada apa-apa dengan saya, cari saya di ruang doa. Saya tidak akan kemana-mana. Bahkan kalaupun kekhilafan saya terjadi, kesalahan saya, cari saya di kaki Tuhan Yesus. Pasti saudara ketemu saya. Saya tidak akan pernah ke tempat yang lain. Karena saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan membawa orang ini senantiasa mendekat. Dan Tuhan dekat. Saudara, dibutuhkan leader hari ini. Bukan tanggung-tanggung. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, tolong pemusik. Karena apa? Besar upaya menantinya. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Dalam Tuhan Yesus itu dahsyat saudara. Oh semuanya dihitung.
Dikalkulasi, Tuhan Yesus punya kalkulator. Jangan melepaskan kepercayaan. Kepercayaan apa? Banyak orang percaya Tuhan Yesus, do nothing. Saya kasih tahu. Terus kepercayaan apa? Kepercayaan yang kau ngerti yang saya sampaikan ini loh saudara. Ini yang saya tidak akan lepaskan, di mana Roh Kudus ajarkan saya dari hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Dia ajarkan terus dan saya pegang itu sebagai prinsip-prinsip kehidupan. Saya mempercayai sebab apa yang saya yakini itu yang saya hidupi. Dan itu saya kasih ke saudara. Persoalan apapun, kegagalan bisa kita alami. Tapi saudara jangan pernah melepaskan keyakinanmu. Siapa di sini yang rindu menjadi seorang pemimpin di dalam Yesus Tuhan? Angkat tangan. Maju atau mati, titik. Tepuk tangan. Apa masalah saudara? Apa masalah saudara? Seberat apapun, maju. Bahkan menabur sambil nangis. Maju sambil menabur benih. Terus maju. Tidak ada berhenti. Dalam kekristenan tidak ada berhenti. Yang ada maju atau mundur. Pak, begini Pak. Mungkin saya perlu rest dulu lah. Tidak ada rest. Kecuali rest area di tol-tol. Kamu mau beli apa? Sate kambing kan? Ada lagi. Tidak ada. Tapi saya tidak mundur. Tidak. Di dalam Tuhan rest itu mundur. Loh, tapi orang sakit. Orang sakit tidak rest. Tubuhnya yang rest. Rohnya tidak. Rohnya tetap jadi pendoa. Waktu saya sakit, saya tetap berdiri sebagai imam. Tidak ada dalam Kristenan itu mundur. Kalau andai kata Tuhan Yesus berkata, bentar ya tak rest dulu ya. Dicambuk. Besok Jumat Agung kan ada yang praktekan. Dicambuk 3 kali. Bentar tak pijet dulu. Haleluya. Bilur-bilurnya tidak akan menyembuhkan. Amin. Apalagi sekarang kan ada banyak tukang pijat. Kenapa bilur-bilurnya bisa menyembuhkan? Karena dia tidak mau berhenti dicambuk. Waktu Tuhan Yesus bergetar tangannya, saudara. Tahu, dia berdiri. Itu yang namanya nyambuk ini, nantang lagi nih. Karena tidak nyerah, saudara. Karena dia tahu cambukannya ini menyembuhkan saudara. Menyelamatkan saudara. Dia harus dilukai. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menangis karena dilukai. Tapi dia menangisi jiwa-jiwa. Sampai hari ini Tuhan Yesus berdoa dengan mencucurkan air mata. Untuk supaya saudara jangan ada yang binasa. Supaya keluarga saudara semua selamat. Yang agama apapun. Saya bilang di tempat penghiburan Cakaram. Terserah saudara mau agama apa, terserah. Tapi percaya sama Tuhan Yesus, saya bilang. Terserahlah agamamu apa. Bayangin tuh saudara. 36. Sebab kamu memerlukan apa saudara? Ketekunan. Ayo tekun. Saya kadang itu susah gitu loh saudara. Beberapa saya berharap, wah ini calon nih, calon prajurit ini. Begitu saya mulai ngelatih, guys, gak bisa. Angel aja nih, angel ya. Lah saya kan cari orang seperti saya tuh saudara. Loh, kalau saya pelatih kan mesti ngelatih orang, pasti sama dengan saya. Gak bisa ini, gak bisa. Ya sudah, gak apa-apa, cari yang lain. Tidak gampang saudara menemukan seorang pemimpin. Tidak mudah. Karena mereka butuh ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa? Upah. Musa itu meninggalkan Mesir, semua istana 40 tahun dia alami. Kesenangan semuanya.
Tapi dia memandang upah. Biar rindu terjadi keselamatan atas Israel. Dia tinggalkan Mesir itu. Dia tinggalkan istana loh saudara. Kenapa? Memandang upah. Orang Kristen tuh mandang upah di surga. Bukan janji di bumi. Bukan. Tidak ada janji Tuhan di bumi, tidak ada. Katakan amin. Janji kita di surga. Kalau saudara menanti janji di bumi, kamu akan kecewa. Kamu akan mundur nak. Loh tapi kenapa kok itu orang kok wah rasanya semangat. Tanya aja. Mungkin mereka sudah merasa memperoleh janji. Yaitu apa? Berkat jasmani. Coba kalau berkat itu tiba-tiba diambil total, apa dia tetap maju? (37) Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sedikit. Saya ingat yang Facing the Giant itu loh saudara. Seorang anak muda ditanya sama pelatihnya, kamu kuat gak ngangkat misalkan bobot 100 kilo? Wah gak kuat coach. Oke, saya akan coba kamu. Kamu ikuti saya ya. Saya buktikan kalau kamu mampu. Oke? Dan itu latihannya menggendong gitu loh saudara, sambil merangkak. Dan itu dia harus merangkak dari satu lapangan. Lapangan kan panjang tuh saudara. Jadi ujung satu ke ujung yang lain. Dia ditanya, kira-kira kamu bisa ngangkat ini? Udah kamu milih aja, milih yang mana? Ya milih yang 100 kilo yang berat toh. Tapi dia gemuk saudara. Dipilihlah yang kecil itu saudara. Gak 100 kilo yang kecil diambil. Ya kira-kira aku bisa 5 meter. 5 meter saya kuat. Karena merangkak saudara. Oke kamu 5 meter bisa? Ya ikuti ya saya pokoknya ya. Tutup matanya. Langsung ditutup saudara. Pakai kain. Ya, kemudian dia merangkak sambil menggendong temannya. Dan coachnya itu di sebelahnya. Maju. Jalan terus. Masih jauh. Terus. Kamu bisa, terus ini udah keder saudara, 5 udah keder ya. Terus bisa, enggak usah khawatir, bisa. Kurang dikit lagi. Iya, coach enggak kuat, bisa kamu, tarik nafas lagi, jalan. Terus ditutup loh matanya. Dengar aku pokoknya, bisa kamu, bisa. You can do it, you can do it, you can. Terus kamu bisa, terus jalan. Saudara, begitu dibuka, satu lapangan. Dan ada coach. Roh Kudus diberikan dalam hidup saudara. Dia ngomong gini, tinggal sedikit waktu, ayo maju. Tinggal sedikit waktu, Tuhan capek, maju. Kurang didik, eman, ayo langsung maju. Tuhan tidak kuat, terus maju. Tanpa terasa saudara, Tuhan Yesus sudah datang di depan saudara. Engkau memperoleh upah. Anda butuh coach, yaitu Roh Kudus dan gembala yang support saudara. Orang bilang, Pak Febi lebih ke pengajar. Ya, saya senang mengajar. Tapi bukan cuma mengajar, saudara. Saya motivasi, saudara. Saya bakar, saudara. Kalau cuma gembala, cuma sini deh, cup. Pinter tak dindeng. Sini ya tak gendong. Api rambutnya kok bagus. Ini bukan gembala, itu pembunuh. Saya tidak, saya gembala, samurai. Saya bilang, saya bukan gembala penari balet. Saya bukan gembala meninah bubuk. Di sini penggembalaannya adalah samurai, tentara Allah. Ini camp Tuhan. Kalau perlu, bukan cuma saya coach. Saya dorong saudara, maju. Katakan amin. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tolong di sini. Pak, udah begini Pak. Dijongkrong. Loh tapi lah maju. Loh tak jongkrong itu garis finish kok. Itu garis finish. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Senang punya gembala yang ngelus-ngelus rambutmu, maaf ya, kayak orang yang cari kutu. Apa saudara senang punya gembala yang jongkokkan saudara? Senang mana? Senang punya gembala yang mendorong saudara. Meskipun saudara lemah, dia tetap berkata, maju nak, maju nak, maju nak. Tinggal sedikit nak. Makanya yang imam-imam itu yang tugas. Tinggal dikit, kamu mundur, datang rugi. Aduh, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan iya, ayo baca sama-sama sebelum saya tutup ayat. Singer sini. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia itu Tuhan Yesus. Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tuhan sedang jalan datang. Dia tahu saudara menabur. Dia tidak pernah membiarkan saudara terus menabur. Ada waktunya orang menabur, ada waktunya orang menuai. Maka ayat 38 Tuhan berfirman, tetapi, ayo baca-baca sama-sama ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Katakan amin. 39, baca yang keras, ayo bangkit berdiri. Tetapi, katakan aku, bukan kita ya. Sama-sama, supaya saudara kena di hati saudara. Ganti aku ya. 1, 2, 3. Tetapi aku bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan amin. Semangat, semangat, maju, maju terus, maju, maju. Amin. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, hendakmu tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau bakar. Satu yang ku perlu,
Inilah doa kami Tuhan. Kami mau menabur terus, maju terus. Kami bukan orang yang mundur. Kami terus bergerak, tabur tuai tetap ada. Kami tidak mau bodoh, kami mau menabur dalam roh. Karena orang menabur dengan daging akan mengalami kebinasaan. Tapi orang menabur dengan roh dipastikan pulang membawa sorak-sorai. Berkat yang luar biasa. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di surga dan Putra Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Katakan amin.